Dan yang paling mustahak ini, kalau itu hanya satu cara. Yang paling utama agar kita boleh bersama bukan saja Nabi, tapi juga boleh bersama dengan siddiqin, syuhada dan salihin, dia terletak pada apakah? Senang saja. Taat Allah, taat Rasul. Penuhi rukun 2 kalimah syahadat. Tadi kita ada sebut rukun 2 kalimah syahadat ada berapa rukun? 3. Ucap dengan lidah, benarkan kandungannya dengan hati, laksanakan apa yang dituntut oleh 2 kalimah syahadat. Betul tak yang dituntut oleh 2 kalimah syahadat? Taat Allah, taat Rasul. Apa makna taat? Buat suruhan, jauhi larangan Allah. Buat suruhan, jauhi larangan Rasul. Itu namanya taat. Oh, dari mana Ustaz dapat simpulkan itu? Kita boleh lihat ayat 69 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 69, tolong ikuti. Wa man yuti'illaha war rasul, man yuti'illaha war rasul, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Apa sambungannya? Wa hasuna ulaika rafiqa. Yes. Wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Coba perhatikan terjemahan ayat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia kelak akan bersama-sama dengan orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu nabi-nabi, siddiq-siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat, mengapa ayat ini turun? Yang disebut sebagai asbabun nuzul. Seorang sahabat pernah kehilangan Rasul seminggu, dan dia rasa risau, sedih dengan tidak melihat Rasul seminggu. Bimbang Rasul dibunuh, menunjukkan dia sayang Rasul tak? Sayang. Begitu Nabi balik, dia jumpa, Nabi tanya, Fulan, mengapa aku lihat engkau pucat, pasi, lesu? Ya Rasulullah, seminggu saya tak jumpa Tuan. Tak ada selera makan, tak ada selera minum, tidur pun tak boleh. Mengenang kalau Tuhan telah diculik, dibunuh oleh orang kafir. Apa kata Nabi? Wahai sahabat, kalau engkau ingin senantiasa berdamping denganku, yang mustahak, di mana saja kau berada, walaupun tak lihat aku, walaupun tidak dekat dengan aku, tak kira di mana kau berada, taat Allah, taat Rasul. Malu turunlah ayat ini. Apa tadi maknanya? Siapa taat Allah dan taat Rasul, dia kelak akan bersama-sama dengan orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Nabi-nabi termasuk tak Nabi Muhammad? Nah, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga. Siddiq-siddiq termasuk Abu Bakar tak? Syuhada termasuk Sayyidina Hamzah tak? Dan orang-orang saleh. Jadi boleh tak kita simpulkan, ingin bersama-sama nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin di akhirat, dalam hidup ini kita mesti taat Allah, taat Rasul. Nah, bila dilihat dari angle lain pula,
Ustaz pernah sebut. Hadirin dan hadirat, betul tak saban hari kita mohon paling banyak tunjuki kami jalan yang lurus? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Nah, sebelum itu siratal mustaqim ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Kita kabur lagi. Siapa gerangan yang telah confirm mendapat nikmat dari Allah itu, yang perjalanan mereka lah disebut dengan jalan yang lurus. Allah explain lagi kekaburan dalam ayat ini, an'amta alaihim, dengan ayat 69 tadi. Siapa taat pada Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Kemudian Allah sebut tak golongan yang telah confirm dapat nikmat itu? Nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Oleh sebab itu, setuju tak kalau Ustaz simpulkan, ingin dapat siratal mustaqim dalam hidup, mesti ikut jejak langkah 4 kelompok tadi. Nabi-nabi tentu saja bagi kita Nabi Muhammad. Siddiq-siddiq tentu saja yang paling popular Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Begitulah seterusnya, syuhada dan salihin. Nah, ditinjau dari angle lain pula. Kalau urutan itu Nabi dahulu, baru Abu Bakar, baru Hamzah, baru orang-orang saleh. Jangan dalam hidup utamakan orang saleh, ketepikan Nabi. Itu dah salah dalam kita memberi priority. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i tadi, betul tak, orang yang faham hakikat ini, kalau kamu dapati pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, dia suruh campak hadis ke atau campak pendapatnya? Pendapatnya. Lihat tu, yang punya diri tak mau diikut secara sembrono. Mesti beri priority kata Nabi daripada kata aku. Betul tak, Wak? Ya. Kita kalau faham perkara ini, memang tak apa yang orang katalah. Yang penting saya mau selamat di akhirat nanti. Saya mau ikut cara Nabi. Betul tak, Wak? Ini. Kalau orang faham, dia akan terus, maknanya istiqamah dalam pegangan. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira sampai di sini dulu, sebab pembahasan berikutnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pembahasannya panjang. Baik, kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang.